Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Naskin Jamil. Saya dari Prodi Teknik Dirgantara Institut Teknologi Dirgantara Adi Sucipto Yogyakarta dengan nomor induk mahasiswa 2005051. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang turunan parsial fungsi dua ubah atau lebih. Dan tugas ini disusun untuk memenuhi proyek mata kuliah kalkulus 2 yang diampu oleh Ibu Rindu Alaria Funi, SPG MSc. Alasan saya kenapa memilih turunan parsial fungsi dua ubah atau lebih yaitu karena materinya itu sangat simpel, kemudian juga butuh penelitian dan juga mudah dipahami. Jadi kita tidak boleh menyepelekan ya, walaupun materinya itu simpel ataupun mudah, kita harus meningkatkan juga ketelitian dan juga kefokusan kita terhadap materi tersebut. Turunan parsial fungsi dua ubah itu berasal dari dua fungsi yaitu x dan y, dan juga bentuk dari fungsi itu yaitu 3 dimensi. Bisa kita lihat seperti gambar samping ini. Bila kita berada di suatu titik pada permukaan tersebut, bayangkan di titik puncak ya, di titik P ini. Kemudian bergerak sejajar dengan sumbu X. Berapakah laju perubahan ketinggiannya? Karena turunan itu sangat berkaitan erat dengan kecepatan dan juga laju perubahan. Maka bila dari titik P ini kita turun sejajar dengan sumbu X, maka laju perubahan yang kita cari itu ya juga harus terhadap sumbu X. Tapi jika dari titik P ini kita turun terhadap sumbu Y atau sejajar dengan sumbu Y, maka kita juga harus mencarinya. Oleh karena itu, kita harus mencari dua-duanya, yaitu sumbu X dan sumbu Y. Nah ini, jika Y-nya konstan, berarti Y-nya 0. Maksudnya adalah dari titik P ini, jika kita turun sejajar dengan sumbu X, maka kita bisa menganggap Y-nya itu konstan atau Y-nya itu 0. Maka fungsi Z ini merupakan fungsi dari X saja. Dan turunannya ini disebut sebagai turunan parsial dari F terhadap X. Jika dari titik P ini kita turun lewat X ya, maka kita bisa menganggap Y-nya itu konstan atau hilang, atau kita bisa menyebutnya konstanta. Karena jika konstanta di paling belakang bisa kita anggap 0. Kemudian juga sebaliknya, jika X-nya yang konstan berarti X-nya 0. Maksudnya jika dari titik P ini kita turun melewati sumbu Y atau sejajar dengan sumbu Y, maka kita bisa menganggap X-nya itu 0 atau X-nya itu konstan. Maka fungsi Y ini merupakan fungsi dari Y saja atau satu saja, yaitu terhadap sumbu Y. Maka turunannya disebut sebagai turunan parsial dari F terhadap Y. Nah, ini sedikit contoh tentang masalah dan penyelesaian dari turunan parsial fungsi dua ubah atau lebih. Soal ini saya ambil dari contoh soal materi fungsi dua ubah yang diambil oleh Bu Rindu Alaria dari PowerPoint-nya. Diketahui sebuah fungsi Z yaitu F dalam kurung XY sama dengan 1 dikurangi X pangkat 2 dikurangi Y pangkat 2. Maka tentukan turunan parsial terhadap X dan Y di titik 3,4. Kita berikan dulu ya titik 3,4 nya. Jadi kita cari dulu turunan parsial terhadap X dan terhadap Y-nya. Bisa dilihat di sini, jika turunannya itu melewati X atau sejajar dengan X, maka Y-nya konstan atau bisa disebut turunan parsial dari F terhadap X. Kemudian juga sebaliknya ya, nanti jika turunan parsialnya dari F atau dari titik P turun ke Y, maka turunannya ini terhadap Y. Jadi di sini bisa kita lihat ya. Maka tentukan turunan parsial terhadap X. Jadi dari angka dan dari angka ini atau fungsi ini kita turunkan terhadap X terlebih dahulu. Dan jika kita turunkan terhadap X, maka Y-nya yaitu Y konstan atau kita anggap 0. Oke, jadi Fx dalam kurung X, Y dalam kurung sama dengan 1 kita turunkan terhadap X yaitu 0. Kemudian min X kuadrat kita turunkan terhadap X, maka hasilnya adalah min 2X. Nah, karena yang terakhir ini adalah Y,
dan kita turunkan terhadap X, maka Y-nya itu konstan atau konstanta, ya kita bisa menganggapnya itu 0. Jadi hasil dari turunan parsial terhadap X yaitu min 2X. Kemudian juga sekarang kita cari yang terhadap Y. Jika terhadap Y maka X-nya yang konstan. Dan turunan parsial terhadap Y maka X-nya yang konstan. Jadi kita turunkan Y, 1 kita turunkan terhadap Y yaitu 0. Kemudian karena kita turunkan terhadap Y maka X-nya kita bisa anggap konstanta atau bisa kita anggap 0. Kemudian dari min Y kuadrat kita turunkan terhadap Y maka hasilnya adalah min 2Y. Jadi hasilnya adalah min 2Y. Nah, bisa kita lihat turunan terhadap X-nya itu min 2X dan turunan terhadap Y-nya yaitu min 2Y. Maka kita kembali lagi terhadap titiknya 3,4. Jadi tinggal kita masukkan ya, 3-nya gitu kita X dan 4-nya gitu kita Y. Maka Fx 3,4 sama dengan min 2 dikali 3. Karena ini X terlebih dahulu ya, karena 3 maka min 2 kali 3 sama dengan hasilnya 6. Kemudian Y-nya itu 4 maka min 2 dikali 4 sama dengan hasilnya min 8. Maksudnya adalah sebenarnya jika ada sebuah kurva A, di sini ada titik P. Mohon maaf gambarnya jelek. Di sini ada min 6. Dan di sini ada min 8. Nah, dari dua titik ini mungkin kalau soal angka lebih besar min 6 daripada min 8. Tapi kalau soal laju perubahan atau lebih cepat mana kita melakukan gerakan turun atau merosot, kita lebih besar ke min 8 karena bukan soal angka mana yang lebih besar tapi soal mana yang lebih cepat. Kita bisa lewat terhadap sumbu Y. Jadi gitu sedikit masalah dan juga penyelesaiannya tentang turunan parsial fungsi 2 ubah atau lebih. Terakhir, better try and you will never know until you try. Maksudnya adalah lebih baik mencoba daripada tidak pernah. Dan kamu tidak akan pernah tahu jika kamu tidak pernah mau mulai mencobanya. Mungkin gambar ini sangat cocok untuk seorang yang tidak menyukai kalkulus ya. Jadi jangan pernah berpikiran untuk tidak menyukai hal-hal yang sebenarnya itu sangat menyenangkan. Karena lebih baik kita mencobanya terlebih dahulu, dan jika kita sudah mencobanya dan ketika kita sudah bisa atau kita menemukan ataupun bisa memecahkan sebuah masalahnya, pasti kita akan sangat merasa senang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.